abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, oh gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas 3 hal ya. Atas emosi, emosi ini kan macam-macam, ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel, dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu, bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kesadaran yang terbangun atas dasar kita tahu siapa diri kita gitu. Nah, manifestasinya itu terjadi ketika mengosongkan. Ketika dalam posisi kosong, ketika dalam posisi keinginan itu nggak kita pegangin terus, tapi benar-benar kita ikhlaskan, kita lepas, kita berikan ke semesta, bagaimana prosesnya, bagaimana waktunya, kesadaran kita melepas. Assalamualaikum, Teh Febi. Waalaikumsalam, Mas Hendra. Hai. Senengnya bahagia selalu ya Febi ya. Ada Mbak Vivah juga hadir pada kesempatan Yes. kali ini. Ada Mas Harif juga gitu ya. Febi, sebagian orang itu kan memahami bahwa keberlimpahan itu menurut mereka hanya soal finansial aja gitu. Padahal ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu, quote and quote ya, termasuk kemudian relationship, hubungan dengan apa tuh namanya sahabat, baik-baik aja, saling mencintai sesama saudara. Intinya kita itu hanya memahami keberlimpahan tuh sebagian besar dari kita itu hanya soal uang aja. Nah, aku ingin kita buka dialognya dari sini, Febi. Nanti kita lanjutkan terkait dengan testimoni yang sangat istimewa dari sahabat-sahabat di Badan Revolution 1, 2, dan 3 gitu. Monggo, Teh Febi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kali ini bisa ngobrol lagi sama Mas Hendra, sama 2 sahabat dan saudara baru aku, Mbak Viva sama Mas Arif. Jadi benar Mas Hendra, yang dibilang kelimpahan itu tidak hanya tentang uang. Nggak hanya tentang uang. Kelimpahan itu, keberkelimpahan itu bisa tentang keberkelimpahan spiritual. Yang paling penting sebenarnya itu keberkelimpahan spiritual, di mana kita merasakan kebahagiaannya itu dari dalam, bukan karena eksternal, tapi kita tahu bahwa sejatinya kita itu, defaultnya kita itu udah berkelimpahan. Itu yang dibilang kelimpahan spiritual, di mana kita tahu sejatinya kita siapa, bagaimana kita menjalankan hidup based on itu gitu, based on prasangka baik terhadap Allah dan semesta. Nah, di luar kelimpahan spiritual ada lagi kelimpahan kesehatan, kelimpahan relationship, kelimpahan uang, kelimpahan finansial, ya uang itu juga kelimpahan yang lainnya, termasuk sosial gitu, hubungan komunikasi dengan sesama manusia dan lain-lain. Jadi yang dibilang kelimpahan, start pertama itu harus kelimpahan atau abundance spiritual dulu, Mas Hendra. Baru kalau kita udah merasa bahwa kita udah bebas dari semua kemelekatan emosi, keinginan, dan ego, nanti yang lainnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Keuangan, relationship, dan lain-lain itu automatically gitu, mengalir. Jadi yang pertama, kelimpahan spiritual dulu, yang melahirkan kebebasan rasa hati yang terlepas gitu, terbebas dari kekesalan, kemarahan, luka batin, sedih menahun, merasa terbebas, terlepas, karena kita bukan emosi itu. Gitu, kita bukan emosi itu. Kalau kebebasan itu kita rasakan, automatically kelimpahan yang lainnya itu akan ngikutin Mas Hendra. Jadi biasanya di teman-teman yang ikut kelas bareng sama kita, pertama kali yang diceritakan dasarnya itu dulu pertama, tentang abundance spiritual. Nah, menarik sekali nih kalau di kelas kita nih, abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, oh gue banyak menerima. Padahal, arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Jadi in-nya lancar, out-nya juga lancar. Jadi ada aliran masuk, nggak kita tahan, flowingin lagi aliran keluar. Nah, di kelas ini, di kelas Abundant Revolution ini, udah batch 1, batch 2, batch 3, kita masuk ke day 25 kalau nggak salah, udah mulai diperkenalkan pay it forward, Mas Hendra. Pay it forward artinya adalah alirkan kembali kebaikan yang diterima kepada teman-teman yang lain. Jangan ditahan hanya sampai kamu. Kebaikan dan keindahan abundance spiritual ini alirin lagi sama teman-teman lain di ring terkecil, ring kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kepemilikan atas Abundant Revolution ini itu bisa dimiliki siapa aja, boleh disebarkan sama siapa aja, Mas Hendra. Karena intinya kosong, Mas.
itulah kenapa kemudian Mbak Viva dan Mas Arif ikut hadir pada kesempatan sore kali ini gitu ya. Tapi aku sebelum ke Mas Arif dan sebelum ke Mbak Viva, aku pengen menggali lebih dalam lagi terkait dengan apa yang sekarang dialami oleh TVB gitu. Karena ini Banten Revolution ini booming banget dan banjir WA yang aku terima secara pribadi, even mereka hanya nonton videonya TVB, tapi rasa syukur tak terhingga itu aku banjir ucapan itu TVB. Terus kemudian kita tahu di Banten Revolution 3 pesertanya udah hampir 100 gitu ya. Banten Revolution 4 tanggal 16 Januari juga seratusan. Banten Revolution 5 juga seratusan. Udah full semuanya gitu kan. Bahkan Banten Revolution 6 di tanggal 19 Februari itu yang daftar udah 50 lebih peserta gitu. Nah, aku pengen tanya gimana caranya TVB menjaga bahwa dirinya tetap kosong, tetap bisa melepas meskipun banyak pujian di mana-mana gitu. Gimana tuh, Feb? Emang dasarnya kosong Mas Hendra gitu. Ah, Jadi memang aku menyadari kekosongan ini bahwa nggak kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas tiga hal ya. Atas emosi, emosi ini kan macam-macam, ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa apa namanya hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kita tuh cuma wadah tempat, kita hanya gelas kosong di mana aliran semesta ini mau mengalir lewat tubuh kita ini. Jadi aku sangat sadar sekali tentang kekosongan itu gitu. Nah, bagaimana menjaga ritme ini? Ya tetap kosong aja, tetap aja setiap hari aku berusaha untuk melepas emosi, melepas keinginan dan melepas ego. Ego yang merasa ini kelas aku, no bukan, aku kosong. Ini kelas semua teman-teman. TVB bisa ya nyeritain ini hebat, bisa ada testimoni enggak, aku nggak hebat. Yang hebat itu teman-teman semua. Aku cuma sebagai teman yang hanya ngasih tahu teman-teman balik lagi yuk ke nolnya kita. Kalau kata SBBU, kita mulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Dari titik nol ya. Nah itu Banten Revolution banget tuh. iya. Cuma disuruh balik lagi ke cerita awalnya kita yang kosong gitu. Tapi Oke. di dalam kekosongan itu ada ruang kelimpahan yang luar biasa, Mas Hendra. Ruang Oke. kelimpahan itu ada di dalam diri kita semua, di diri kita masing-masing. Semua solusinya ada di situ. Hanya Hmm. sadar, selalu menyadari aja sih, Mas Hendra, kalau kita itu kosong, yang ada hanya dia. Gitu. Ya, oke, oke. Nah, Feby kemarin tuh sempat ada teman-teman yang bingung gitu. Oh, ini pesertanya banyak banget gitu kan. Apakah kemudian efektif atau enggak gitu. Mereka tuh belum tahu bahwa sebenarnya yang esensial dari kelas ini itu Zoom itu hanya pembuka, gerbang pembuka gitu. Tapi yang paling substansial adalah pendampingan selama 30 hari itu. Hari ini disuruh ngapain dan lain sebagainya gitu. Itu satu yang perlu kemudian ditegaskan teman-teman. Yang kedua, kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu timnya Mas Riko gitu ya. Wih gila nih Feby satu-satu diteleponin segitu banyak. Iya kalau pas nelpon aja nggak apa-apa. Kalau mereka pada telepon balik semua gimana setelah itu? Gimana memanage itu teh? Iya, jadi di awal hari itu, uh, di tahajud ya jam 3, aku mulai ngobrol ke dalam gitu. Ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, atau apapun nama itu disebut. Aku pasrahin hari ini akan mengalir seperti apa. Ada beberapa teman-teman yang ada jadwal telepon. Aku bersyukur dan bahagianya batch 1 itu ditolong sama Mbak Viva dan ada lagi Mas Fandi dan mereka menolong diri mereka sendiri gitu. Jadi Iya, iya, istilahnya iya, Mbak iya. Viva bantuin aku, TVB hari ini yang ditelepon 1, 2, 3 gitu. Di batch 2 juga sama, ada koordinator yang bantu. TVB ini jadwalnya 1, 2, 3. Mas Arief juga sama, 1, 2, 3. Termasuk cerita di balik itu semua. Jadi kayak rekam medik pasien Keren. gitu loh, Hendra. Jadi aku punya ini, Mas Hendra, nih kayak gini Hmm, dan dia udah segini yang aku telepon. Jadi aku mantap, tuh mantap. nulis nama, batch berapa, terus dia umur berapa, terus set goalnya apa, terus masalahnya apa, tanggalnya berapa, apa si story itu aku rekap di sini. Yang udah selesai telepon dia udah di sini. Jadi satu batch itu ada satu bundel kayak gini. Nah sebelum mulai telepon itu tuh aku pandangin bundelannya, aku pandangin bundelannya terus ya Allah ya Rabbi, mereka ikut Zoom tuh dengan penuh harapan, goals mereka terkabul, mereka tercerahkan, mereka dapat wisdom, mereka bertemu dengan sejatinya mereka dan mereka terbebas dan bahagia. Aku totally surrender melepaskan itu hasilnya sama semesta untuk ngaturin teman-teman yang satu bundel ini gitu. Iya, iya, Sekarang iya, ada iya. 4 bundel. Jadi belum mulai disebut aku udah pandangin si bundelan itu dan secara energi tanpa batas sending love dulu buat mereka dan totally surrender gitu. Lepasin ya Allah. Oke. Hasilnya seperti apa? Aku izin untuk bisa telepon ke mereka. Apa yang aku mau ngomongin terserah Allah aja deh ngalirinnya gimana.
Tapi Feby, yang bikin amazed lagi itu aku melihat misalnya kayak siapa kemarin Bu Eva Sundari atau siapa gitu ya. Jadi mereka tuh dengan sukarela pengen ngebantu, pengen terlibat. Itu kan sesuatu yang nggak kita rencanakan ya Feby ya. Ada Mbak Nggak Viva, sama ada sekali. Mas Arief gitu ya. Nggak sama sekali. Karena yang tersentuh itu medan energi mereka sendiri sama medan energinya semesta. Hmm. Ketika udah dikosongin, bukan lagi keinginan aku, bukan lagi powernya aku, udah let go semua. Maksudnya udah Oke. dilepasin semua, semesta yang berjalan dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Aku nggak tahu. Mereka terpanggil dengan sendirinya dan surprise banget, banyak kreativitas yang dibikin sama teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka bantu Iya, iya. aku bikin koordinator sendiri, laki-laki perempuan saling bantu, saling jawab, itu indah banget sih kalau menurut Iya. aku. Tapi sebelum aku nanti geser ke Mbak Viva gitu ya, ada nggak satu dua pengalaman teman-teman di Bandan Revolution 2 atau 3 yang Ya, itu menurut Feby amazed banget dan belum disampaikan ke teman-teman? Karena cerita seperti itu, Feb, itu kok menurutku sangat berguna untuk menginspirasi dan menggerakkan teman-teman. Oh, aku juga bisa loh. Nanti sebentar lagi aku bakal kayak gini loh gitu. Ada semangat untuk kemudian selalu mengupgrade diri gitu, melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak dilakukan, yang itu kemudian udah jadi treatment yang diberikan TVB di kelas itu. Gimana itu? ada satu kisah seorang ibu umur sekitar 65 tahun. Dia itu punya profesi yang cukup keren lah menurut aku, kayak dosen ya, bahkan S2 gitu. Nah, seorang ibu ini selalu bersinggungan sama suaminya tentang suaminya punya habit berhutang terus, sementara dia nggak mau ada utang gitu, karena beban. Karena kalau di Islam ada juga istilah nggak mau riba gitu istilahnya. Nah, dia agak susah Mas Hendra untuk mengeksplain ke suaminya, dan itu bertahun-tahun, maybe 40 tahun endapan emosi kekesalan si istri ini mengendap gitu. Nah, ketika ikut kelas ini diajarkan untuk melepaskan emosi, melepaskan keinginan, melepaskan ego, dan termasuk melepaskan hasilnya. Lepasin. Nah, ketika dilepasin, tubuh dia mulai enak, tadinya udah mulai sakitan apa segala macam. Nah, di 30 hari dari rutin itu kita ada kebiasaan pagi hari itu sadar nafas syukur. Pada saat sadar nafas syukur itu kan kita menyadari nafas secara sadar bahwa energi itu terkonek gitu ya antara semesta ke dalam diri kita. Dan di titik itu terurai sendiri tuh permasalahan-permasalahan mereka biasanya. Tapi indahnya bukan di situ. Indahnya adalah pada saat dia kesal sama suaminya, kita punya kebiasaan Mas teman-teman ini mendoakan 10 orang yang bikin kita kesel, bikin kita sebel, bikin greget. Kita malah sending love. Lucu ya. Sending love gitu kan. Pertama kita sending love, setelah kita udah sending love, setelah itu quantum jam. Quantum jam adalah realita yang kita mau buat gambarnya senyata-nyatanya sekarang. 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia, seakan-akan itu sudah terjadi di sekarang, dan kita bilang terima kasih ya Allah. Ibu itu akhirnya belajar, terima kasih ya Allah, suamiku udah gak ngutang lagi, udah gak gini, udah gak gitu gitu. Itu masuk di day kelima kalau nggak salah, dari dia latihan daily rutin sadar nafas dan bersyukur. Itu di WhatsApp, Febri, Masya Allah, 40 tahun gak berubah suamiku. Suatu hari suamiku ngajak makan malam, dan akhirnya dia bercerita bahwa, "Mah, kayaknya salah ya, aku selama ini ngutang terus. Sekarang udah mau stop utang-utang, udah enggak Oke. lah, kita beresin aja semua." Dan itu luar biasa banget gitu. Iya, iya. Dan Oke. yang bikin luar biasanya lagi, suaminya jadi ikut ngeliat rekaman kita, Mas Hendra. Dan suami itu melepas juga. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Mas, kalau buat aku ya, itu lebih dari uang. Nah, oke, oke. Aku jangankan gitu, Feb. Aku melihat wajahnya Mbak Viva sama Mas Arief aja tembus ke sini bahagianya, Feb. Gila gak tuh? Hah? Mas Hendra, aduh, Eh, serius? seru. Oke, tapi tadi kan ngomong soal quantum jam ya. Quantum jam itu eh cara kerjanya hampir mirip dengan telepati nggak sih? Kira-kira spill sedikit dong gitu, No, spill sedikit gitu. beda. Kalau telepati itu adalah satu skill di mana kita berkomunikasi sama orang tanpa ucapan, tanpa verbal. Tapi kita berkomunikasi sama orang karena everything is energy. Aku adalah energi, Hendra adalah energi, Arif ada energi. Jadi kita berbicara pakai level kuantum, level energi ini. Kita sampai pesan kita, tapi ada kuncinya. Kita harus memberikan keuntungan sama dia. Kenapa sih mau nurutin apa yang kita Oh, mau? oke. Kasih sebanyak-banyaknya keuntungan buat mereka. Dan dia akan Sehingga mengangguk secara bawah sadar. sehingga Bayangin dia pesan itu mengangguk. dibuka gitu Ya. ya. Pesan itu sampai. Jadi Ya. biasanya ibu-ibu itu senang banget ikut kelas ini karena ada itu gitu. Itu untuk telepati ya. Tapi kalau Iya, quantum iya. jam beda lagi. Kalau quantum Heeh. jam, misalnya Mas Hendra pengen goals, TVB gue pengen rumah baru nih, 20 miliar gitu harga rumahnya, atau pengen kendaraan baru. Ya Mas Hendra harus bikin cetakannya dulu di dalam dunia kuantum.
Dan gak cukup cuma membayangkan di dalam video, harus pakai 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas, rasakan saat ini di sini sekarang bahan bakar roket emasnya itu adalah rasa yang mendalam senyata-nyatanya dirasakan sekarang sudah terjadi. And then you must be say thank you. Harus bilang terima kasih Allah, terima kasih semesta, makasih itu terjadi, makasih. Setelah itu lepasin. Boleh nggak dilepas? Nggak usah dipegangin. Ini yang membuat mantan staf ahli MPR itu sampai bilang, wah ilmu semahal ini dijual. Masya Allah. Bahkan Mbak yang bantu kita itu yang ya punya pengalaman yang luar biasa itu, dia bersedia untuk jadi koordinator teman-teman, jadi admin teman-teman untuk koordinir ini semua, karena dia melihat bahwa ada kekosongan yang luar biasa yang akan mengisi solusi semua teman-teman di sini gitu. Iya, oke. Baik, Teh Feby, aku pengen geser ke sahabat kita ya yang auranya enak banget dipandang ya, Mbak Viva gitu. Beliau dari Makassar, teman-teman semuanya, perkenalkan. Beliau namanya Mbak Viva. Mbak Viva, cerita-cerita dong tentang keseruan selama ini ikut Banten Revolution gitu. Monggo, Mbak Viva, silakan. Ini dari awal banget nih. Ya, boleh. Udah belajar apa aja gitu, Fah, biar ada pembeda. Tapi intinya ya, di antara semua kelas yang aku ikutin ini yang paling murah sebenarnya. Ini yang paling murah gitu. Maksudnya, karena kan ya nggak tahu ya, NLP, hipnoterapi, sebutlah whatever, nafas apalah gitu. Udah aku ikutin dari 2000. Sebenarnya dari kuliah ya, cuman banyak intensnya itu setelah 2000 pas pandemi. Itu banyak banget. Nah pas kan aku ini ya WhatsApp Mas Hendra mau ambil kelas, adalah satu coach di Jogja, tapi Mas Hendra bilang kosong, nggak usah, ikut aja yang ini. Cuman kan aku ada trust isu ya, biasanya kan kalau ikut kelas aku kan riset, ini nama orangnya Teh Feby, apaan, pakai nama sapaan juga nama Feby, orang biasa kan nama lengkap ya, di belakangnya ada CHT lah, apalah yang menggambarkan kompetensinya. Nah ini Teh Feby, siapa orang ini? Dan nggak ada juga kayak websitenya atau misalnya Instagramnya, jadi ini orang siapa sih? Tapi ya udahlah gitu. Yang paling aku kena tuh waktu hari H, kan aku pulang kantor, makan, dan langsung di WA sama Teh Feby, halo aku Feby, ini mbaknya ini mau goalsnya apa gitu. Dan wah, ini orang nih dari awal udah ngasih pretest gitu. Kan kalau kelas yang lain mah ya Arab deh, maksudnya setelah itu baru ada post testnya. Nah dari itu tuh aku nggak, oh ya udah diikutin, ternyata ya amazing. Kayak gitu, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Terus ilmunya itu simpel banget, karena kan modalitas yang kita punya itu sudah ada di dalam diri kita. TVB itu cuma membangunkan WA project lah gitu. Bersedia aja untuk latihan 30 harinya, dan amazingnya itu di 30 hari level up energi kita naik, spiritual kita, ibadah kita sama Allah pun juga semakin khusyuk. Terus juga data kita tuh berubah semua. Bahkan kucing aku pun handle with care deh. Mau dikasih makan yang murah atau mahal, enak pokoknya. Bahkan hewan pun berubah gitu. Nih, burung aku juga berubah, burung kakak tua. Karena kita sending love, terus kayak memang data dari dalam diri kita itu udah berubah. Jadi pancaran dari proyektor sekeliling kita pun juga ikut berubah, Mas. Oke. Menarik. Bahkan hewan pun berubah, bukan manusia doang ya. Kalau teman kantor, ART, kakak, adik, saudara itu berubah. Bahkan hewan. Mantap. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar kita yang berubah, manusia aja, tapi hewan pun juga ikut berubah gitu ya. Karena yang dari dalamnya udah berubah. Ada aja sakitnya, terus ada aja makanan dia nggak mau, makanan yang padat atau ini yang murah pun juga dikasih, dia mau aja, happy aja. Keren. Oke. Hemat ya. Udahlah kelasnya murah, terus habis itu handle with care-nya juga murah. Oke. Teh Feby, ada yang mau ditanyain ke Mbak Viva? Enggak, Viva luar biasa ya kalau menurut aku, karena dia intens aktif untuk nanya gitu. Jadi aku seneng banget lihat pertumbuhan ini gitu. Kalau kata Viva, udah harganya segini, udah gimana Pak? Murah banget. Kalau di bundling tuh nggak ada apa-apanya. Biasanya kan kelas yang aku ikutin, sorry to say ya, ada tuh harga kelas 5 juta. Itu di prank tuh di dalamnya, 2 minggu kemudian disuruh beli alat, harganya 5 juta, jadi 10 juta, padahal nggak dikasih tahu di depannya. Jadi kalau di kelas TVB itu all in, udah nggak ada lagi beli, paling cuma 3 buku doang. Oh, mungkin ini itu kan biasanya buku lain tuh ada 3 buku yang dibuat sama coachnya untuk dibeli sendiri. Aku tulis biasa, nafas syukur, buat lo tulis bersyukur. Gitu. Tapi kan biasa di kelas lain tuh di sablon teh untuk dibeli buat peserta, input sekolahan. Pokoknya nggak ada cas lain lah. Iya.
mungkin after kelas gitu, kan teman-teman kadang untuk tanya jawab sama Teh Feby itu kan waktunya kurang mungkin ya. Nah, itu tim menyediakan tanya jawab gitu, Zoom tanya jawab, dan itu pun donasi sukarela untuk adik-adik yatim yang dikelola oleh Teh Feby gitu kan. Betul, betul. Tapi ada juga Zoom yang nggak pakai donasi. Oke, Setelah oke, oke, kelas oke. 2-3 kali kok Zoom. Iya, keren ya. Iya. Iya, Pak. Jadi align lah. Jadi judulnya Abundant Revolution itu align dengan kita mengalami keberlimpahan memang gitu. Oke. Terjadi sekarang dan di sini. Mbak Viva, makasih banyak Mbak Viva. Keren, luar biasa. Sama-sama. Ya, oke, oke. Jadi, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang merasa misalnya nggak nyaman ketika Zoom pesertanya banyak dan lain sebagainya, seperti tadi aku sampaikan, inti sari dari kelas ini adalah di pendampingan selama 30 hari. Dan teman-teman bagi yang pengen lebih intensif ngobrolnya dengan Teh Feby juga bisa lewat jalur privat juga gitu. Oke, setelah aku dari Mbak Viva yang luar biasa energinya gitu ya, aku seneng banget ya. Aku pengen geser ke Mas Arif, nanti mungkin lanjut juga ke Mbak Nuri gitu. Mas Arif dari mana nih? Halo Mas Arif. Halo, dari Ya, Banyuwangi, Mas. oke, dari Banyuwangi. Gimana Mas Arif? Cerita tentang keseruannya selama terhubung langsung dengan Teh Feby dan teman-teman di Bandan Revolution, Mas Arif. Ya, terima kasih pertama-tama Mas Indra sudah menghubungkan saya dengan Teh Feby. Oke. Ya, jadi saya ikut kelas Teh Feby ini kayak menemukan harta karun, Mas. Waduh. Ya. Soalnya saya kenal Kaji Roso itu tahun 2023, barusan sebenarnya, Mas. Barusan. Saya ikuti videonya, akhirnya tahun 2024 awal saya ikut kelas. Kelasnya coach yang lain, Mas. Oke. Tapi masih ada pertanyaan di situ. Ternyata selama ini saya masih, setelah bahasanya di course lain kan visualisasi, ya itu masih keinginanku masih saya pegang terus, masih ngarep gitu, Mas. Tapi setelah ikut kelasnya TVB, aku akhirnya bisa melepaskan itu semua, keinginan, ego, emosi saya lepaskan semua. Dan akhirnya terjadi yang apa yang aku inginkan, tetap bahagia, Mas. Setiap hari 24 jam bahagia. Itu goalnya itu. Oh, mantap, mantap Mas Arif. Oke, 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 oke. Mas Arif juga sering pantau di grup, banyak teman-teman yang kasih testimoni gitu. Ya, ya. Selalu mantap, Mas. Selalu mantau. Oke. Dan Mas Arif waktu itu ditelepon juga sama Teh Feby. Sudah? Ditanya apa, Mas? Boleh cerita sedikit pada saat di call itu? Ya. Di kalian dia ditanya gimana, masih ada emosi yang perlu dibantu dilepaskan gitu. Bilang sebelum ditelepon pribadi itu, satu harinya kemarin sorenya itu sudah Zoom. Jadi pertanyaan saya itu sudah terjawab di Zoom itu semua, Mas. Oh, Praktek juga gitu. Ya. oke, oke. Baik, Mas Arif. Terima kasih banyak sudah memberikan cerita keseruannya selama belajar di Bandan Revolution ya. Oke, thank you. Sebelum ke Mbak Nuri, aku kembali ke Teh Feby dulu. Feby, bukan kemarin sih, tadi pagi itu si Torik, tahu si Torik ya? Ingat si Torik ya? Ya. Bapak Mas Kasat Torik. Intel itu, dia itu cerita ke aku, Mas, aku gunakan teknik Teh Feby lagi gitu ya. Pas bangun dari tidur, tadi dapat 20 juta tanpa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi si Mas Torik itu nanti pengen gabung kita gitu. Feby aku kan mau bikin acara di Jakarta bulan Maret kan. Nah, salah satunya aku pengen ngundang Feby itu sebagai bintang tamu. Nah, nanti Mas Torik pengen ngajak ngopi kita bertiga gitu, Feby ya. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi untuk Feby sebelum nanti geser ke Mbak Nuri gitu. Menurut Teh Feby, apa sih bedanya manifestasi berbasis kesadaran dengan manifestasi berbasis kekurangan gitu? Dengan kata lain mungkin bedanya keinginan dan kehendak itu apa, Feb? Jadi manifestasi berbasis kesadaran itu adalah kesadaran yang terbangun atas dasar kita tahu siapa diri kita, gitu. Nah, manifestasinya itu terjadi ketika mengosongkan, ketika dalam posisi kosong, ketika dalam posisi keinginan itu nggak kita pegangin terus, tapi benar-benar kita ikhlaskan, kita lepas, kita berikan ke semesta, bagaimana prosesnya, bagaimana waktunya, kesadaran kita melepaskan itu, karena kita tahu bahwa kita bukan pemilik kehidupan ini. Di titik kita sadar akan itu, di titik kita sadar melepas, di titik kita nggak mikirin hasilnya dan nggak ngatur-ngatur hasilnya harus seperti apa, di titik kosong itulah terjadi. Nah, berbasis kesadaran artinya kita memahami bahwa semuanya udah ada di sini saat ini sekarang, sajian hidangan semesta
udah terhidang semua, jodoh kamu, uang kamu, semua apapun yang kamu mau itu udah terhidang, udah disediakan, Mas. Masalahnya, sebuah kesadaran ini menceritakan bahwa hidangan ini berada di dalam sebuah frekuensi. Frekuensi bahagia, bersyukur, gembira, atau frekuensi atas, kita sebut di atas 200. Nah, dalam kesadaran itu kita memahami bahwa itu udah ada gitu. Kesadaran yang akhirnya mengantarkan kita, itu semua udah ada. Kuncinya kita hanya cukup bergetar dalam getaran yang sama seperti apa yang kita mau. Gitu. Nah, kalau yang satu lagi, yang tadi Mas Indra bilang, gimana kalau manifestasi berdasarkan rasa kekurangan gitu, rasa pengen. Nah, kalau berdasarkan yang tadi itu, rasa khawatir, kekurangan itu kan dia menyala, Mas, kayak lampu infrared gitu di bawah sadar kita. Menyala di judul kurang-kurang, nggak ada. Kalau kita pengen, kurang, artinya kan belum ada, belum punya. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang belum ada di sini, belum tersedia. Nah, kalau yang menyala itu adalah kekurangan, di Abundant Revolution dibuka, kita ada hukum semesta, cermin semesta, seperti cermin raksasa yang memantulkan kembali. Semua yang kamu getarkan dalam kekurangan, dia itu terlepas sebagai energi, naik ke atas, dan pada akhirnya semesta hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan di bawah sadar kamu itu, dia balikin lagi sebagai sebuah bentuk kekurangan. Jadi, kalaupun itu terjadi, ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya lelah, ujung-ujungnya pasti galau gitu. Berbeda dengan yang berbasis kesadaran. Kalau berbasis kesadaran itu effortless karena kita udah tahu kok itu udah ada. Kuncinya hanya judul melepaskan emosi, keinginan, dan juga ego. Setelah itu let go, lepasin. Kita nggak ngatur hasilnya dan nggak usah ditanyain kapan terjadi, udah aja lupain. Itu kesadaran karena udah tahu, udah ada di situ kok, dan kita akan menuju ke sana ketika vibrasi kita sama seperti apa yang kita mau. Simple ya, Feb ya? Simple banget ternyata ya. Hariannya itu jauh lebih simple. Cuma apa, Pak? Cuma melepas, stay di ruang kelimpahan, dan sadar nafas syukur. Tambahan standing love ke 10 orang setiap hari. Mbak Viva kayak udah pantas jadi coach deh ya. Iya banget, mewakili Makassar. Nanti kita bikin di Makassar. Yes, oke. Acara di Makassar seru deh. Oke. Ya. Nah, sehubungan dengan standing love ini Mbak Nuri nih jagonya Mas Hendra soal standing love. Soalnya sebelumnya katanya dia kesel sama tetangganya kayak pengen gimana gitu Mbak Nuri nih. Kita sapa Mbak Nuri ya, teman-teman ya. Mbak Nuri, halo. Halo Mbak Nuri. Ya. Halo Mas Hendra. Ya, Mbak Nuri dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke. Ya, gimana? Pernah WA Mas Hendra dulu, ingat nggak Mas Hendra? Aku ingat. Mas, kataku gimana ya caranya ngasihin kesel sama orang? Karena tadi kesel banget. Tanggaku suka bakar sampah. Oh iya. Makanya pengen aku santet, kataku. Mas Hendra balas, kata Mas Hendra gitu. Pindah Bu ke tempat yang lebih bagus, di komplek yang bagus katanya. Nah, sekarang malah tetangga itu jadi baik banget. Aku sending love yang dikasih tahu sama FEB. Oh, seru, keren. Iya, jadi sekarang itu hampir setiap hari ngirim makanan. Apa aja, dia masak soto, dia masak nasi bebek, dia bikin acara apa gitu. Bahkan dia masak hari-hari aja dibagi, dikirim ke rumah. Sampai suami saya bingung, kamu apain itu katanya? Nggak dia apa-apain kan aku. Seru banget. Oke, sorry, Mbak Nuri, mungkin teman-teman akan masih bertanya-tanya gitu. Praktiknya seperti apa sih yang dilakukan oleh Mbak Nuri itu? Sending love itu gimana gitu? Karena case-nya Mbak Nuri ini kan bisa digeneralisir terhadap kasusnya teman-teman yang lagi sakit hati sama keluarga, sama tetangga, sama siapapun karena sama bos gitu. Dikecewakan karena hutang belum dibayar dan lain-lain gitu. Gimana itu Mbak Nuri? Sebenarnya gampang banget sih kalau menurut aku ya Mas ya, karena aku udah praktek dan itu udah terbukti semuanya sekarang udah saya udah nggak ada masalah sama siapa lagi gitu. Nah itu sebenarnya yang kata TVD itu benar ya, maksudnya masuk dulu ke kondisi rileks gitu kan, terus udah masuk ke kondisi rileks kita itu memaafkan pertama, ingetin kejadiannya itu diterima dulu, habis itu diterima diikhlaskan, terus kita tuh membayangkan orang yang kita benci itu seperti waktu dulu dia masih baik sama kita gitu. Mukanya itu tersenyum gitu, hubungan sama kita baik-baik aja, terus kita itu merasakan kasih sayang yang sangat mendalam di dalam hati kita itu kita perbesar terus kita kirim ke orang itu gitu. Terus sambil ngomong, kalau saya itu ngomongnya gini ya Mas ya, nggak apa-apa walaupun kejadian ini menyakitkan buatku, tapi aku terima, aku ikhlaskan dan aku lepaskan sekarang gitu. Aku memaafkanmu, aku memaafkan diriku, aku menyayangi diriku. Terus mulai sekarang dan seterusnya nggak ada lagi rasa kesel. Udah yang ada cuma cinta murni tanpa batas. Gitu aja Mas. Saya ngelakuin itu cuma 3 kali kayaknya ya. Berturut-turut tuh malam sebelum tidur. Tiba-tiba pas ketemu itu tetangga saya megangin tangan saya. Megangin tangan saya. Terus kata saya, kenapa? Kata saya gitu. Terus dia pas
mau kan jadi di sebuah tempat gitu, di rumah sakit waktu itu lagi jengukin teman, dia ketemu terus tiba-tiba megang tangan saya, pas dia mau pulang dia megang lagi, ih ngapain sih lu megangin tangan gue terus, aku gitu ya mas. Di situ aku juga pas mau ketemu itu kan, di situ banyak banget orang-orang yang memang bermasalah dengan saya, gengnya dia gitu kan, tapi semuanya itu berubah gitu, benar-benar berubah total, semua orang itu ada total 6 orang itu tuh gengnya dia, sedangkan aku di situ sendirian aja gitu kan, istilahnya yang selama ini dibutuhin sama mereka gitu. Tiba-tiba dia langsung berubah kayak gitu, megangin tangan saya, terus pas udah setelah kejadian itu, ya udah gitu, tetangga yang masih jauh juga tiba-tiba ngirim makanan. Nah dia yang di samping rumah saya yang biasa bakar sampah, sekarang udah gak bakar sampah lagi ya mas ya. Terus dia sering kirim makanan terus gitu, anak saya juga diajak main ke rumahnya, pokoknya baik banget gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini dia juga main ke rumah saya. Iya. Jadi Berubah dengan kalau cerita-cerita yang mungkin serupa dengan Mbak Nuri, kalau Mbak Nuri kan tetangga suka bakar sampah gitu ya. Aku ya ingat itu WA-nya masih ingat sih. Lagi nih Iya. case-nya yang paling banyak itu Iya. ini apa muter musik terlalu keras, ya kan di depan rumah, di sebelah rumah itu kan banyak yang kayak gitu. Itu bisa digeneralisir gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen memperdalam mungkin silahkan untuk kemudian join di Bandung Revolution yang ke-6 tanggal 19 Februari. Itu kayaknya 2-3 hari udah sold out juga. Oh nggak tahu ya gimana ya responnya teman-teman ke Bandar Revolution kok segitunya ya Feb ya. Kita kan dari awal udahlah mau ada yang ikut mau yang enggak pokoknya kita tulus gitu Feb, kita nolong teman-teman yang apa-apa deh kata Iya. gitu. mau Iya, 10 orang mau berapa gitu, niat kita baik ya Feb ya gitu kan awalnya ya. Alhamdulillah aku bisa ketemu sama Mbak Nuri, Mas Arif, Mbak Viva. Gimana responnya Teh Febi ke 3 sahabat kita ini Feb? Masya Allah, Mas Hendra, blessing banget. Aku bahagia banget punya tambahan energi luar biasa. Ada saudara-saudara baru, ada Viva yang ketemu juga belum, tapi udah kayak bestie pulang. Oke. Arif juga gitu, Mas Arif ini ketua dari batch 3. Kita ketua dari batch 3, Mbak Nuri juga sama. Kisah Mbak Nuri lebih seru, jadi hampir kebanyakan yang ikut kelas itu ada beberapa teman-teman yang sedikit ada kendala berhubungan komunikasi sama relationship sama pasangannya gitu. Nah Mbak Nuri cerita nih before afternya, malah sekarang pasangannya jadi royal ya Mbak, jadi tadinya kan saya nggak tahu ya pemikiran saya, suami saya itu pelit banget gitu. Terus ya udah aku lakuin hal yang sama kayak yang tadi. Aku bayangin gitu ya teh. Suami aku tuh royal, ngasih duitnya semua ke aku gitu-gitu. Baik, makin hari makin bijaksana gitu kan, makin royal, makin sayang. Sekarang itu kenapa ya kok tiba-tiba berubah gitu. Dia pulang kerja gini, nih duitnya sekarang buat kamu aja semua, aku udah gak mau pegang duit lagi. Gitu teh. Aku sih, kataku, serius kataku, ya udah buat kamu aja semuanya, terserah kamu deh mau diapain pun terserah, katanya gitu. Tapi suami ikut ini nggak sih? Ikut dengerin rekaman Zoom-nya nggak sih? Enggak, Oh enggak ya? Enggak, Mas. Oh, kirain acting aja biar istrinya seneng gitu. malah suami saya tak pernah tahu kalau saya ikut keras kayak gini Pak. Oh, oke. Gitu. Gimana Feb? Loh. Ini inspirasi banget Mas Hendra, karena kebanyakan dari teman-teman di luar sana pengen berusaha harus suami aku berubah, harus Iya. berubah gitu. Padahal solusinya bukan di titik harusnya dia berubah, bukan. Tapi di dalam sini Kita yang harus penuh cinta dulu, Iya. harus Suami melepaskan saya dulu tadinya kehidupan mengatur gitu. Dan setelah ini penuh Iya. cinta yang di sini sending love-in ke dia. Itu yang Iya, bikin iya, berubah oke, karena oke. ada energi tanpa batas dari Benar. semesta yang mengalir dan dialirkan lagi ke dia. Oke. benar banget definisi merubah orang lain tanpa mengatur. Ini Oke. terjadinya benar-benar nyata sih. Ke anak juga suamiku jadi perhatian, jadi lemah lembut, ngebantuin sendiri gitu. Kayak yang tadinya kan cuek gitu ya, cuek-cuek aja bodo amat gitu, keras juga biasanya. Sekarang tuh jadi kayak sayangnya tuh full banget gitu. Karena sering pikir itu sending love. Sering The pikir power of kita. sending love. Oke. Iya, benar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kakak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri ya atas testimoninya. Mungkin ini di sesi-sesi akhir aku pengen fokus ke Teh Febi yang sangat bahagia melihat testimoninya teman-teman gitu ya. Febi, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, meskipun tadi Mbak Viva itu mengatakan bahwa kelas ini sangat murah ya, worth it banget, tapi harganya bener-bener sangat murah. Tapi startnya orang itu kan beda-beda gitu. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk kemudian mengikuti kelas kita ini karena sama sekali dalam kondisi minus gitu. Aku ingin mengirimkan pesan kepada siapapun yang mendengar dan belum bisa ikut join kelas Bandung Revolution. Banyak cerita sahabat-sahabat Ngaji Roso yang hidupnya berubah sangat fantastis, sangat luar biasa. Tadinya dia minus, tapi sekarang kemarin yang terbaru itu Bu Puji, Teh Febi. Bu Ya. Puji ya.
ya yang 680 juta itu, terus kemudian datang jauh-jauh dari Merauke untuk ketemu aku gitu ya, untuk ngucapin terima kasih ke Ngaji Roso, beli buku kan Feb, loh buku segini banyaknya kok dibeli gitu, aku kan nggak enak gitu ya, terus yang ini jangan Bu, yang ini jangan Bu, bayarnya 10 juta Feb, gila nggak? Oh, Bayarnya 10 juta, terus tiba-tiba ada yang kasih emas segala macam, jadi tanpa ikut kelas pun, asal kemudian menerapkan ilmu yang dibahas di Ngaji Roso, hidupnya teman-teman tuh bisa berubah gitu. Iya, benar. Nah, nah sekarang aku pengen tahu nih, bagi kemudian kita yang dipuji-puji, sekali sekali lagi aku juga merasakan apa yang dirasakan oleh TVB kan, banyak teman-teman yang berterima kasih. Nah, gimana kita tetap bisa kosong tadi saat kemudian menerima pujian-pujian itu TVB? Cara melepasinya gimana dan kenapa itu positif tetap harus dilepasin? oh ya, positif harus tetap dilepasin. Kenapa? Karena kan semua pujian itu kan bentuknya energi ya, Mas Hendra ya. Bentuknya energi kemelekatan lah gitu istilahnya. Kemelekatan terhadap sebuah judul. Nah, sedangkan kesadaran itu adalah netral. Kesadaran itu, energi tanpa batas itu menetralkan, mengosongkan kita untuk kita kembalikan lagi ke dia gitu, yang tanpa batas itu. Jadi sebenarnya ketika pujian itu kita terima dan kita ngakuin, iya emang gue yang hebat, kata Hendra misal, atau aku misal, iya emang gue yang hebat, artinya kita menggenggam. Ya, oke. Artinya ini melekat. Artinya kita yang iniin sendiri, kita yang pegangin itu dengan kuat, kemelekatan gitu artinya. Tapi kalau seandainya itu semua tersampaikan dan hanya flowing, hanya lewat doang gitu, kita kosong, kebaikan segalanya hanya dia gitu, hanya dia. Kita hanya jadi ruang yang kosong, ruang yang memang hanya dia aja gitu, Mas. Jadi nggak kita pegangin kebanggaan itu, nggak kita pegangin mau apapun itu kebanggaannya, mau kalimat, mau kata-kata, mau pujian. Enggak. Ketika kita kosong, sebenarnya kita ada di pusat energi tanpa batas, Mas Hendra. Akhirnya kita semua menjadi tahu bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah ya jagat kekosongan itu sendiri ya Feb ya, bukan pikiran, bukan tubuh, bukan emosi, bukan nama atau apapun gitu ya. Nah di level itulah kemudian justru bahkan kemudian kita tidak bikin setting goal pun semuanya serba tertata dengan mudah karena naturalnya kita ya seperti itu gitu ya Feb ya. Oh, betul banget Mas Hendra. Jadi kalau secara kesimpulan gini Mas Hendra, Allah itu semesta atau apapun nama itu disebut ya, itu udah menyediakan semua. Semesta itu udah menghidangkan semua kelimpahan itu udah dihidangkan Mas, ada di satu tempat gitu ya, dihidangkan semua kelimpahannya itu udah lengkap semua. Tapi masalahnya hidangan itu dia berada di dalam frekuensi kebahagiaan gitu loh, frekuensi bersyukur dan kebahagiaan. Dilalanya atau uniknya tubuh kita tidak bergetar di sana. Hidangan itu kan harus kita ambil karena dia terhidang di lantai atas, anggaplah gitu ya, dia terhidang di lantai atas sementara kita masih di lantai bawah. Untuk mengakses hidangan itu jadi realita hidup kita harus bergetar di sana. Masalahnya, ketika udah terlanjur dalam getaran ketakutan, kebingungan, udah banyak nih kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, udah banyak lapisan-lapisannya. Ini kan harus dilepas. Untuk pada akhirnya ketika ini melepas dari level rendah, otomatis dia kalau rendah-rendahnya dibuang, energi negatif dibuang, dia akan naik ke atas gitu dengan sendirinya. Dengan mengosongkan ketakutan, kebingungan, keinginan, ego. Ketika kosong, ya dia otomatis naik ke atas, ke level atas gitu istilahnya, ke yang kosong itu. Tanpa batas itu gitu. Jadi itu yang perlu diketahui sih sama teman-teman semua. Dari hampir semua yang belajar, mereka sebenarnya terkaget-kaget sama cara kerja semestanya sih Mas. Baik. Febi, terakhir kali aku pengen saran ya, advice dari ketiga teman kita. Nanti terakhir mungkin dari TVB juga. Apa sih pesan-pesannya Mbak Nuri, pesan-pesannya Mbak Viva, Mas Arif terhadap sahabat-sahabat kita, seluruh teman-teman yang nonton Ngaji Roso, ketika dalam kondisi benar-benar terbawah, terendah, apapun yang menyebabkan itu, entah relationship, keuangan, lagi sakit, dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu. Mungkin aku mulai dari Mbak Nuri dulu deh ya. Kira-kira sarannya buat teman-teman di fase itu apa Mbak Nuri? Pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi di titik paling rendah, apa ya, kalau sabar ya biasa aja ya, maksudnya diikhlasin aja, diterima sepenuhnya, diizinkan semuanya hadir, diterima, terus diikhlaskan, dilepaskan kepada semesta yang maha tahu jalannya. Oke. Nanti semesta yang maha baik itu pasti ngasih jalannya ketika kita sudah melepaskannya dan mempercayai kepada semesta. Pasti segera datang, pasti. Sip. Intinya Nanti percaya kita penuh. ikhlas. Percaya Ya. penuh kepada tarian semesta itu maunya gimana, nggak usah dilawan-lawan gitu ya. Penerimaan betul, selalu diterima dan berakhir dengan dilepaskan. kebahagiaan gitu ya kira-kira ya. Pasti. Ya, Oke, pasti. thank you Mbak Nuri. Sekarang mungkin Mbak Viva, ya ini Mbak Viva. Gimana Coach Viva? Kalau lagi Gimana? dalam titik itu ya, Heeh. ya itu aja maksudnya.
pertolongan Allah itu dekat kok, karena cahaya Allah juga ada di dalam diri kita. Jadi seperti kita bernafas di dalam mungkin gelap ya rasanya, tapi bayangkan bahwa itu ada setitik dalam kegelapan itu tuh ada cahaya gitu. Oke, Dan oke. cahaya itu sedekat urat nadi kita gitu. Pertolongan itu selalu ada, you are not alone, gitu aja. Oke. Prinsipnya bahwa di setiap kesulitan di situ terdapat sebuah kemudahan juga gitu ya. Jadi jangan putus asa aja intinya gitu ya. Oke, oke Mbak Viva. Kalau Mas Arif gimana? Mas Arif, apa Ya. sarannya buat teman-teman? Saranku buat teman-teman, apapun kondisinya sekarang, walaupun di titik terendah sekalipun, itu diterima aja. Karena semua itu datang karena kita sendiri yang mengundang gitu. Dipahami itu dulu. Ya, dipahami itu Setuju, dulu. setuju. Setelah paham itu, semuanya diterima, apa itu? Yes, ikuti aja jalan semesta, serahkan semuanya. Setelah kita mengikhlaskan itu semua, kita rasanya itu tiap hari bahagia aja gitu, Mas. Iya, bahagia. Itu Iya, aja iya. sebenarnya. Oke, Kalau udah oke, ikut thank you kelas, Mas Arif. Ini judul. Jadi tekannya adalah join kelasnya. Itu kalau udah Join ikut kelas. kelas. Jadi udah nggak perlu menyalahkan pihak eksternal, nggak perlu menyalahkan Ya, betul. diri sendiri gitu ya. Solusinya ada di dalam diri. Merubah sudut pandang, Mas. Merubah sudut Oke, pandang. siap, Ya, siap, betul. siap. Oke, TVB, closing statement dong. Zoom kita pada kesempatan sore ini sekali lagi. Aku sangat bangga, sangat bahagia ya lihat vibes-nya teman-teman, Mbak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri. Pokoknya menggembirakan lah ya teman-teman di Bandar Revolution. Mudah-mudahan kita jadi saudara selamanya dan pokoknya kalau kita kangen-kangen gitu bisa ngopi-ngopi bareng-bareng gitu ya, gathering di mana gitu ya. Biar Boleh, makin banyak boleh. orang yang Gathering. berkesadaran gitu ya Mbak ya. Suruh bikin kaos, Mas. Oh, sini bikin kaos, baik, bikin kaos dong, ayo. Ada yang handle nggak apa-apa, bikin aja. Kan ada koordinatornya, jadi bisa gathering. Gimana TVB? TVB gimana? Iya, aku cuma mau nyampein bahwa bersyukur banget Indonesia punya Ngaji Roso. Iya, bener. Bersyukur banget, very blessing ya channel ini, luar biasa gitu. Banyak menginspirasi orang, jadi tempat saluran di mana kasih sayang Allah mengalir lewat yang namanya Ngaji Roso gitu. Jadi sebenarnya di titik terendah apapun yang saat ini teman-teman lagi hadapi, komunikasi aja sama Ngaji Roso. Duh. Setelah pada Bentar. teman pasti Aku ngelepasin dulu nih, bahaya kalau nggak dilepasin ini. ada teman pasti gitu. Jadi dalam kekosongan apapun itu, rasakan bahwa rumusan pertamanya Mas Hendra, Iya. pahami dan berikan selalu pemahaman, asumsi dan penilaian bahwa Allah tuh baik banget gitu. Semesta itu baik banget. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Apapun dalam kondisi terendah sekalipun. Itu dulu sih menurut aku start awalnya. Setelah itu syukuri dulu di titik sekarang. Kalaupun sekarang minus atau dalam kondisi apapun, minimal masih punya nafas kan? Iya. Bersyukur dulu kita masih dikasih modal namanya nafas. Sebenarnya di titik kita sadar bernafas, di situ ada solusi, Mas. Oke. Di Jadi, titik kesadaran kita. balik lagi bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, balik lagi bahwa tidak penting realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas itu. Jadi sesulit apapun kondisi yang dihadapi oleh teman-teman, senantiasa berprasangka baik. Oh, ini mungkin caranya Tuhan untuk memperbesar wadah rezekiku. Oh, ini mungkin caranya Tuhan, sebentar lagi aku bakal naik level, aku bakal take off secara ekonomi, secara finansial, secara kemakmuran. Dan ketika kemudian itu udah jadi habit, ya realitas akan terjadi sesuai dengan yang kita ulang-ulang seperti itu ya TVB, Mbak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri ya. Betul, Oke ya. betul sekali. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman ya, Mbak Viva dan kawan-kawan TVB. Mudah-mudahan terus menjadi teman untuk bertumbuh gitu ya, menjadi sahabat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar, dan bagi teman-teman yang pengen menjadi bagian dari keluarga besar Bandar Revolution, silakan nanti di 19 Februari di batch 6 teman-teman bisa terhubung langsung dengan TVB. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya Teh ya. Matur suwun semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.